Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya dan bahagia selalu. Oke. Kali ini kita buat general reading. Untuk tema kali ini adalah seseorang ya yang akan datang padamu atau menghampiri kamu di hari atau menjelang Valentine ya. Dan ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kalian buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Oke, kita akan lihat dia ya, siapa sih orang ini ya. Kita akan lihat ciri-cirinya. Siapakah dia ya? Seseorang yang akan datang pada kamu atau menghampiri kamu di hari Valentine atau menjelang Valentine ya. Ciri-cirinya, membaca untuk ciri-ciri ya, dan tentunya ini ada kaitannya dengan kehidupan love life kamu. Oke, di sini ada Ace of Pentacles ya. Ace of Pentacles. Ace of Cup ya. Ace of Cup ini aku rasa dia ini orang baru ya, seseorang yang baru, seseorang yang mungkin akan bikin kamu, jantung hati kamu berdebar-debar gitu ya, yang membuat kamu jatuh hati, merasa fulfillment, merasa bahagia, merasa happy, mampu membuka hati kamu ya, mampu membuatmu jatuh cinta ataupun jatuh hati ya. Dan seseorang ini aku ngerasa seseorang yang cukup baik ya, penuh dengan perhatian, tulus, penuh kasih sayang. Dan kalau dikaitkan dengan hubungan percintaan, kalau mungkin seseorang ini jadi dengan kamu ya, seseorang yang jadian dengan kamu, aku rasa seseorang ini mencintai kamu dengan tulus ya, apa adanya, dan cuman kamu gitu yang ada di hati dan perasaan dia atau dalam pikiran dia ya. Pokoknya yang intinya cuman kamulah yang ada di hatinya dia gitu ya, nggak ada yang lain gitu. Orang ini sangat tulus mencintai kamu apa adanya gitu. Kemudian kita lihat di sini ada Seven of Swords. Oke. Kalau dilihat dari ciri Seven of Swords ini, aku ngerasa seseorang ini seseorang yang sangat cerdik ya, manipulatif. Tapi manipulatifnya bukan digunakan untuk sesuatu yang merugikan kayak gitu, enggak ya. Tapi lebih ke cerdik lah gitu ya. Dia pandai dalam membuat rencana atau strategi gitu untuk bisa sampai memenangkan hubungan, sampai memenangkan sesuatu gitu ya. Atau kalau di dalam hubungan itu, di sini dia akan menggunakan cara-cara yang mungkin agak kurang pada umumnya ya. Tapi bukan jelek ya. Ya, dia menggunakan trik. Contoh nih, untuk menarik perhatian kamu gitu ya, untuk biar kamu itu ada waktu buat dia. Nah, istilahnya kayak gitu loh. Jadi dia menggunakan cara-cara yang sedikit manipulatif, tapi manipulatifnya ini tidak akan merugikan kamu gitu. Contohnya nih, maksudnya nih gini, nggak merugikan nih gini, dia bukan orang yang suka selingkuh, suka cari-cari alasan untuk bohongin kamu, untuk manfaatin kamu, bukan seperti itu yang aku maksudkan ya. Tapi manipulatifnya dia ini agar menarik perhatian kamu gitu loh ya. Mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan. Jadi ada perbedaan di sini gitu ya. Orangnya ini cukup cerdik dan pintar gitu ya. Dia ini akan menggunakan strategi gitu loh. Jadi inti kayak gini, sebelum dia mendekat ke arah kamu, itu dia akan cari tahu informasi semua tentang kamu dulu gitu loh. Jadi agar dia ketika mendekati kamu itu dia bisa pas gitu loh ya. Nah, mencari tahunya ini bukan dia secara langsung, tapi kayak diam-diam kayak gitu loh ya. Kemudian kalau misalkan kamu sulit untuk didekati, nah disitulah dia akan menggunakan trik gitu ya. Mungkin dia akan sedikit menipu kamu nih. Contoh, dia lewat teman kamu juga temannya dia, temennya kamu itu dimintai tolong dia gitu. Dan
disuruh bilang lah, mungkin kayak diajak jalan kemana gitu, nggak taunya dia ada di situ gitu loh ya. Jadi nggak secara langsung gitu loh ya, kayak menggunakan sedikit tipuan gitu loh, istilahnya tuh seperti itu, agar dia itu bisa mendekati kamu atau misalkan ketemu sama kamu gitu. Kalau misalkan kamunya itu sulit untuk didekati atau ditemui, nah istilahnya tuh kayak gitu ya, aku contohkan tuh gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang manipulatifnya, menipunya ini bukan kayak yang aku bilang tadi ya, kayak dia suka selingkuh, membohongi kamu, nggak jujur tentang hal-hal yang merugikan atau menyakiti, itu nggak ya, nggak gitu. Dan orang ini juga aku ngerasa ya, dari beberapa dari mereka itu pernah punya pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan ya, yang mungkin dari pengalaman itu yang masih dia bawa, yang kadang-kadang masih menyakitkan gitu. Jadi nggak akan menyakiti orang gitu loh ya, karena dia pernah punya pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan ya, menyakitkan, jadi dia nggak akan menyakiti orang lain gitu loh. Di sini ada Nine of Swords ya, mungkin dia tipe-tipe orang yang pemikir di sini. Kemudian tipe-tipe orang yang tidak banyak bisa ya dalam mengungkapkan apa yang dia rasakan atau pikirkan. Jadi kayak selalu ragu-ragu gitu loh ya, overthinking dulu sebelum dia bicara, atau sebelum dia mengungkapkan apa yang dia rasakan tuh dia kayak overthinking dulu gitu ya, stresnya tuh diduluin, belum mencoba itu dia sudah ketakutnya tuh banyak gitu loh. Nanti pokoknya ini itu tuh kayak udah dipikirin kayak gitu loh ya. Jadi tipe orang yang pemikir di sini. Kemudian kita lihat lagi Four of Swords, orangnya cukup tenang di sini, orangnya juga pendiam ya, makanya tadi aku bilang juga orangnya agak sedikit sulit ya dalam mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi kalau misalkan dia punya problem, punya masalah tuh kayak dia disimpan-simpan sendiri, dia diam, tapi dia menganalisa sendiri dan stres sendiri. Nah istilahnya tuh gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini ada Three of Swords ya, orang ini pernah kecewa ya atau patah hati, pernah merasakan sakit hati. Makanya tadi aku bilang di sini dia punya pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan, tapi dia berhasil melewati itu walaupun prosesnya nggak mudah ya, sehingga di sini dia menjadi orang yang lebih tulus, lebih terbuka ya, lebih tenang, lebih self love ya, orang yang sudah self love di sini. Makanya dia tidak akan menyakiti ya, walaupun di sini mungkin ya masih ada kadang-kadang gitu ya, dia teringat atas rasa sakit yang dia rasakan dulu gitu. Tapi di sini dia orangnya udah lebih stabil gitu loh, karena ada Ace of Cup yang dimana orang ini sudah kayak bisa menerima gitu loh ya, segala sesuatu yang pernah terjadi di dalam hidupnya dia, dan sekarang tuh kayak terbuka gitu loh untuk sesuatu yang baru seperti itu. Dan juga aku ngerasa untuk beberapa orang ini dia bukan orang baru ya, tapi orang lama, orang yang pernah di sini menyakiti hati kamu, ataupun mungkin orang yang tidak ada kontak dengan kamu ya. Tapi orang ini cukup lama dalam memproses apa yang dia rasakan, sehingga di sini entah dengan ragu-ragu ataupun dengan sangat berhati-hati gitu ya, itu dia akan menghampiri kamu atau datang ke kamu untuk terbuka ya, mengungkapkan apa yang dia rasakan sebenarnya. Dan Ace of Cup ini mungkin kak ya, itu mungkin dia ingin mengungkapkan perasaan dia, pengen baikan lagi sama kamu, minta maaf gitu ya, dan kayak memberikan ya hatinya gitu ya sama kamu, yang intinya ingin memulai lagi gitu. Kita lihat lagi siapakah dia orangnya ya. Di sini aku akan tarik 3 kartu. Mungkin ini bisa mengklarifikasi bahwa orang ini seperti apa ya, orang lama ini, atau bisa juga orang baru yang seperti apa. Oke, dia kan di sini ada yang orang lama, karena ada heart to heart conversation ya, orang ini ingin bicara dari hati ke hati sama kamu. Kemudian di sini ada deception ya, deception ini seseorang yang Oke, aku ngerasa untuk beberapa orang ini dulu kamu pernah ditipu ya, atau dibohongin oleh orang ini ya. Mungkin ada kaitannya dengan orang ketiga
dia pernah selingkuh, atau mungkin ini salah paham bisa juga ya. Gitu. Dan orang ini memang cenderung tipe-tipe orang yang sangat tertutup. Egonya tinggi, gengsinya tinggi. Kemudian di sini ada pay attention to the red flag. Ya, ada beberapa di sini yang sepertinya hubungan kamu dengan orang ini kayak di ujung tanduk kayak gitu ya. Jadi kayak hampir putus atau mungkin sempat putus, dan di sini perlu perhatian gitu ya. Karena ada hal-hal yang mungkin kayak kalian tuh belum bicarakan gitu loh. Ya kalaupun kalian selesai ya mungkin dia nunggu semacam kepastian gitu, atau kamu yang nunggu semacam kepastian gitu. Oke, dan kalau orang baru di sini yang aku lihat dengan adanya deception nih ya, orang ini sangat tertutup ya, dan juga sulit dalam ya, orangnya tertutup, misterius, sulit dalam ini menunjukkan siapa dirinya ke kamu kayak gitu loh istilahnya. Ya. Seperti itu, dan juga seperti yang bilang tadi, karena di sini ya juga ada 3 orang ya, sama seperti yang bilang tadi. Kalau dia ingin mendekati kamu dan kamu mungkin sulit, tipe-tipe orang yang sulit untuk dideketin gitu ya. Nah, itu dia akan mastiin kamu dulu gitu, kayak dia cari tahu tentang kamu dulu gitu ya. Diam-diam tuh cari informasi tentang kamu dulu gitu, dan ya itu kayak yang aku bilang tadi juga ya, temennya kamu, temennya dia gitu ya, melalui itu gitu. Kayak pura-pura lah temennya kamu yang ngajak kamu keluar misalkan, nggak taunya dia yang nyuruh. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Kemudian di sini ada heart to heart ya, tapi orang ini tuh orang yang aku rasa dengan adanya heart to heart conversation ini, ada sisi dia itu yang sepertinya mudah ya untuk bisa memahami perasaan orang lain gitu. Kalau di sini benar-benar bicaranya tuh serius gitu. Dan dengan adanya pay attention to the reflex di sini, orang ini cukup perhatian juga sih ya, perhatian gitu. Dan aku juga ngerasa ada beberapa di antara mereka masih ada sedikit red flag ya. Makanya dia ketika mendekat ke arah kamu juga ada yang sangat berhati-hati di sini, karena dia ini masih ada rasa takut ya kalau terulang lagi hal dulu gitu. Karena tadi juga aku bilang orang ini pernah punya pengalaman masa lalu yang kurang menyakitkan gitu. Menyakitkan gitu. Walaupun sekarang kondisinya sudah lama gitu, dan dia sudah mencoba untuk terbuka dan mulai sesuatu hal yang baru gitu ya. Tapi kalau itu menjadi sebuah trauma, pernah menjadi sebuah trauma atau hal yang menyakitkan yang pernah dia rasakan, itu nggak mudah ya untuk memulai baru lagi gitu. Jadi dia ini sangat berhati-hati gitu loh ya, tidak mau menyakiti hatinya sendiri atau salah orang lagi, ataupun bahkan menyakiti hati orang lain kayak gitu ya, seperti itu. Untuk zodiak dia ini, di sini aku lihat ada Cancer, Pisces, Scorpio ya, Gemini, Libra, Aquarius, zodiak kamu atau dia, tapi ini nggak jadi patokan. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata ya, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu ya, terima kasih, sampai jumpa.